Oke, kalau gitu saya mulai ya. Selamat datang untuk para peserta di webinar Website Design Development for Beginners. Sebelum memasuki acara webinar ini, saya harap para peserta segera melakukan absen di link yang sudah tersedia di kolom chat Zoom. Untuk itu, saya beri para peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah tersedia selama 5 menit. Oke, kurang 2 menit lagi ya. Bagi teman-teman yang belum absen, silakan mengisi absensi di link yang sudah tersedia di kolom chat Zoom ini ya. Segera ya teman-teman, soalnya acaranya mau dimulai dalam 2 menit lagi.
Oke, untuk sesi absensi sudah saya tutup ya. Baiklah, izinkan saya untuk memulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat datang di PyTest Talks series pertama hari ini yang membahas webinar mengenai Website Design Development for Beginners. Tidak lupa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggarakannya acara pada siang hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Nafis dari PENS 2023 selaku moderator yang akan membawakan seluruh acara pada webinar hari ini. Acara ini merupakan kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk pelajari dasar-dasar mendesain dan mengembangkan website. Saya yakin setiap dari kalian menguasai bidang ini. Dan hari ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan dalam dunia web design dan development ini. Jadi, mari kita mulai dengan semangat penuh dan tanamkan dalam diri kita tekad untuk belajar dan tumbuh bersama dalam sesi ini. Tentu, mari kita mulai saja acara ini. Dengan itu, saya dengan senang hati memperkenalkan narasumber hebat kita hari ini yang akan membimbing kita melalui dunia website design development for beginners. Beliau adalah seorang mahasiswa aktif PENS yang ahli dalam bidang ini dan memiliki banyak pengalaman luas. Tanpa basa-basi lagi, saya persembahkan kepada Anda, Saudara Naufal Zafransyah Setiawan. Halo Mas Zafran. Kedengaran Mas Zafran? Halo Mas Nafis. Coba ulangi lagi Mas. Soalnya mic-nya rada patah-patah tadi. Gimana Mas? Mas Zafran? Mas Nafis, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Mas. Sudah terdengar dengan jelas. Saya nih mau tanya kabarnya Mas Zafran gimana? Alhamdulillah saya dengan kondisi sehat dan walafiat untuk mengisi materi terkait tentang web design development for beginner nih Mas Nafis. Alhamdulillah baik ya. Gimana Mas Zafran? Apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada webinar hari ini? Tentu saja dong udah siap. Oh, udah siap ya? Ya udah Mas, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja Mas Zafran, saya persilakan untuk memulai webinar ini. Persilakan Mas, bisa. Baik Mas Nafis, saya izin share screen ya. Ya, baik Mas Zafran. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas di Zoom? Sudah terlihat dengan jelas kok, Mas Zafran. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Dan aku ucapkan terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktunya. Ini juga webinar saya sih pertama di tahun 2023. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada BTech Pens yang sudah mau membikinkan acara yang sangat berharga di hari ini. Nah, memasuki dengan judul Web Design Development for Beginner. Bentar, saya spotlight dulu. Web Design Development for Beginner. Pembahasan yang pertama adalah perkenalan dulu dong. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, teman-teman, kenalin nih. Aku Novel Zafransyah Setiawan. Biasanya aku juga dipanggil sama teman-teman nih dengan sebutan Mas Bro gitu. Biar gaul kayak anak-anak muda sekarang. Kebetulan, aku juga punya platform. Namanya itu Simak Pelajar. Nah, simak pelajar ini itu masih tahap awal ya teman-teman, yang mana nantinya itu fokusnya adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait dunia pendidikan nih. Nah, mungkin teman-teman yang ada ketertarikan di dunia pendidikan bisa join banget kok dengan simak pelajar. Kita bisa terjun langsung dengan masyarakat-masyarakat untuk
meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah, kebetulan saya di Simak Pelajar ini masih pekerjaannya sendirian ya, secara operasional. Dan saya juga masih belajar terkait menjadi UI dan UX designer. Nah, kemudian ada alur topik nih. Alur topik itu yang pertama, ada perbedaan internet dan website. Dan kedua, ada sejarah website. Dan ketiga, ada teknologi website. Dan keempat, standar website. Nah, tapi aku untuk menjelaskan seputar website ini, aku nggak sendirian kok. Kenapa? Karena aku bakalan ditemenin sama Mas Li. Halo, aku Mas Li. Gitu. Kemudian sebelum kita tahu tentang pengertian website dan lain sebagainya, kita itu juga harus perlu tahu loh teman-teman, apa itu internet. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk materi pada kali ini. Nah, untuk pembahasan apa itu internet, bentar, kita panggil dulu nih. Mas Li? Oke, Mas Linya udah ada nih. Nah, kata Mas Li, apa itu internet? Itu adalah jaringan global atau internasional yang menghubungkan jutaan komputer menggunakan protokol yang sama. Atau biasanya teman-teman ada tahu tahu HTTP? Nah, seperti itu protokolnya. Untuk berbagi dan mengirimkan informasi. Karena biasanya kalau di masyarakat itu kan website dan internet itu kan disamakan ya, atau sering tertukar, atau sering disebut sama hal yang tidak berbeda. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Pasti teman kalian ada yang nyuruh browsing aja di internet, browsing aja di website. Nah, seperti itu. Padahal jangan sampai tertukar ya, teman-teman. Kemudian ada website atau web. Nah, kata Mas Li, website atau web itu adalah sekumpulan dokumen, media seperti gambar, video, teks, dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam jaringan internet. Dengan apa? Dengan menggunakan protokol HTTP tadi, gitu. Gampangnya gini, teman-teman. Teman-teman biasanya kalau buka website itu biasanya cari apa? Misal, cari Gojek. Misal lagi ya cari apa? Ruang guru atau hal yang lain sebagainya. Itu kan memiliki website. Nah, website itu gampangnya adalah salah satu media untuk mengirimkan suatu informasi. Mas, apakah hanya website aja ya yang buat mengirimkan suatu media untuk informasi? Tentu saja jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa? Karena website itu adalah salah satu dari banyaknya informasi-informasi yang ada di dunia digital, gitu. Nah, kemudian ada halaman web. Halaman web ini tidak lepas dari website. Kenapa? Ini, halaman web itu untuk menampilkan isi web yang dapat dibuka melalui web browser. Web ini biasanya ditulis dengan HTML. Terus ada apa lagi biasanya kalau teman-teman nge-styling-styling biasanya teman-teman biasanya pakai CSS gitu. Nah, gampangnya gini. Setiap ada website pasti ada halaman web. Kenapa? Karena halaman web ini hanya antar muka atau page antara manusia dengan website gitu. Nah, contohnya sama kayak gini nih. Aku di sini ada websitenya dari Gojek. Tapi di sini saya menekan dengan halaman web. Misalnya, gabung jadi mitra. Di sini ada halaman web, gabung jadi mitra. Saya tekan dengan mitra driver. Seperti itu. Di sini juga menampilkan layout dengan jadi penjaga amanah yang siap bantu menyelesaikan masalah. Seperti itu adalah contoh dari halaman web. Teman-teman bisa cari kok di berbagai halaman web yang ada di website. Itu banyak banget contoh-contohnya dan sangat interaktif sekali. Gitu. Nah, web browser nih, udah nggak asing lagi kan apa itu web browser. Biasanya teman-teman kalau Google itu pakai apa? Pakai Chrome, Firefox, ada Safari kan? Nah, web browser itu gunanya adalah untuk menjelajahi atau menyajikan halaman web maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Pasti teman-teman udah pada tahu kan tentang web browser itu. Nah, selanjutnya golongan web itu terikat teman-teman. Kenapa? Karena golongan web ini dibagi loh menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama ada web statis.
kemudian ada web dinamis, kemudian ada web interaktif. Apa sih pengertiannya, Mas? Web statis, web dinamis, web interaktif. Nah, web statis adalah halaman web yang menampilkan konten yang tetap atau tidak berubah. Perubahan dilakukan secara manual dengan mengedit kode. Jadi web statis itu kalau misalnya kita ingin mengedit itu ya harus dengan merubah HTML kita atau merubah dengan CSS kita di library kita gitu. Itu web statis, teman-teman. Nah, kalau web dinamis gimana, Mas? Dinamis itu halaman web yang menampilkan konten yang dapat berubah nih. Disediakan halaman backend untuk mengedit konten dari web. Nah, halaman web dinamis ini skalanya luas, teman-teman. Kenapa? Karena bisa melibatkan interaktif dari pengguna antar pengguna seperti itu. Misalnya kalau teman-teman tahu forum atau teman-teman biasa pakai websitenya Quora, kalau misalnya teman-teman tahu, biasanya itu banyak banget forum-forum yang didapatkan dari informasi-informasi yang di halaman website gitu. Kemudian ada web interaktif, teman-teman. Ini yang ketiga nih dari golongan web. Kenapa? Web interaktif itu adalah perkembangan dari web dinamis. Jadi adanya web interaktif, kenapa? Karena perkembangannya web dinamis itu tadi. Nah ini, pengembangan dari web dinamis terjadi komunikasi dua arah antara pengunjung dengan pengunjung atau pengunjung dengan pengurus website gitu. Nah, selanjutnya itu sejarah website. Nah, dari tadi kan aku nyebutin nih, apa sih? Kenapa kok ada Masli? Nah, mungkin teman-teman tahu, Masli itu sebenarnya adalah Sir Timothy John Berners-Lee. Dia ini siapa sih sebenarnya? Oke, kita harus tahu dulu ya sejarah singkat web. Nah, sejarah singkat web, web pertama kali itu diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Nah, tim ini, Mas Tim, itu kemudian menyarankan tiga teknologi utama yang intinya untuk saling memahami. Ada HTML, URL, dan HTTP. Mas Tim juga membuat browser web dan server web pertama yang ada di dunia. Ya kan? Bisa dibayangkan kan dulu gimana eh, prosesnya seperti apa sehingga bisa berkembang seperti sekarang melalui ada prosesor-prosesor yang berkembang. Sekarang mungkin generasi yang terbaru ada apa ya? Generasi Gen 12 ya. Seperti itu. Nah, situs web pertama itu terdiri dari halaman-halaman sederhana, teman-teman, yang berisi hanya teks dan gambar. Bahkan, untuk membuat halaman web, seseorang harus menulis kode HTML dengan tangan. Gimana? Betapa ribetnya kan? Membuat halaman website itu harus ditulis tangan. Mungkin teman-teman kalau tahu kayak membaca buku, ya seperti itu. Jadi dulu itu nggak ada yang namanya styling-styling, bikin animasi-animasi kayak gitu, nggak ada dulu itu. Nah, aku mau nampilin kayak gimana sih halaman website pertama itu. Sebentar, saya post terlebih dahulu ya. Nah, apakah share screen terbaru sudah bisa terlihat dengan jelas ya? Sudah, Mas, sudah terlihat dengan jelas. Oke. Nah, ini tuh sekumpulan-sekumpulan dari sejarah web atau perkembangannya website. Teman-teman bisa cek di Fabian Burkhardt The Web Evolution. Nah, pertama kali itu kayak gini, teman-teman. Hanya berupa teks. Belum ada yang namanya styling animasi, belum ada yang pertambahan gambar, belum ada juga yang namanya eh, font-font ukuran font gitu, belum. Kemudian beranjak di tahun 1995 ini mulailah terkenal dengan adanya teman-teman kalau tahu apa CSS. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya diedit, lebih di justify ke arah tengah posisinya dan lain sebagainya. Nah, ini udah mulai perkembangan-perkembangan nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek aja nih di webnya Fabian Burkhardt The Evolution. Karena itu lengkap banget nih teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya ke pemateri pembahasan. Bentar aku pause dulu ya. Saya izin.
Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat dengan jelas? Iya, Mas, sudah terlihat dengan jelas. Oke, lanjut ya ke PPT selanjutnya adalah mengenai tentang evaluasi web. Nah, kita harus tahu dulu nih, mulai dari sejarah website sudah kita dapat, kita harus tahu apa aja sih tentang evaluasi website yang ada di dunia ini. Nah, kita bagi tentang evaluasi web ini menjadi tiga bagian. Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Nah, evaluasi web itu mulai dari Web 1.0 itu dimulai dari era 1990-an. Ciri utamanya Web 1.0 ini adalah informasi yang masih bersifat statis. Nah, tadi juga sempat kita bahas kan, web statis itu tadi di golongan web. Jadi kalau ngedit ya harus manual-manual gitu. Ribet memang. Itu di Web 1.0. Nah, kemudian ada di Web 2.0 nih. Ini dimulai di era sejak 2004 atau 2005-an. Ciri khasnya itu adalah user itu bisa nge-generate konten dan jejaring sosial. Sudah terdapat CSS layouting dan animasi ataupun dan lain-lain. Nah, biasanya Web 2.0 ini hanya sebuah platform, tetapi bukan aplikasi utama gitu. Dalam pengembangan nilai tambah pada aplikasi. Fokusnya itu memberikan partisipasi yang aktif pada user atau pada pengguna seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu belum Web 3.0? Web 3.0 ini perkembangan dari Web 2.0 loh teman-teman. Kalau mungkin teman-teman biasanya nang tahu cryptocurrency atau biasanya teman-teman tahu Bitcoin, ini sudah ada hubungannya dengan Web 3.0 nih teman-teman. Nah, intinya gini, Web 3.0 itu adalah perkembangan dari Web 2.0, yaitu generasi selanjutnya teman-teman dari Web 2.0, atau bisa dikenal dengan web modern. Web 3 ini bisa dikenal dengan web modern atau semantic web. Ciri khasnya gimana, Mas? Itu bisa, mungkin teman-teman tahu tentang cloud computing. Nah, sama halnya dengan Web 3 ini adalah tentang ciri khasnya adalah penyimpanan awan atau cloud computing. Kita nggak punya hard disk nih, tapi kita bisa menyimpan file kita. Ibaratnya gini, aku nggak punya hard disk, tapi aku bisa menyimpan file kita. Di mana? Ya di server, gitu teman-teman. Itu Web 3.0 nih. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin menambah penyimpanan di cloud atau Web 3.0, kita disuruh bayar. Kenapa? Karena ada limitnya teman-teman. Gitu. Konsepnya 3.0 ini adalah lebih memaparkan data dengan pendeteksian. Jadi istilahnya konsepnya itu baca, tulis, eksekusi. Ini ya Web 3.0. Mungkin teman-teman kalau misalnya pakai ini ChatGPT atau artificial intelligence yang lainnya atau kecerdasan buatan, itu ada hubungannya loh Web 3.0. Nah, di sini saya sudah pakai Brave ya atau Chrome biasanya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah security-nya sangat lebih terbarukan daripada Chrome-Chrome sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya tentang teknologi web. Apa sih teknologi web itu? Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin. Nah, standar teknologi web itu berhubungan tentang structural layer, presentasi layer, dan behavioral layer. Nah, struktural layer ini itu berhubungan dengan apa? Dengan struktur dokumen web. Bagaimana sebuah dokumen tersusun dengan format apa yang dipakai atau tanda apa yang digunakan merupakan bagian dari layer gitu. Jadi struktur layer ini itu tanda apa yang kita akan pakai gitu. Nah, kemudian yang presentasi layer, itu layer ini tuh berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar. Jadi yang kita lihat di webnya Fabian tuh, ya, yang kita diatur-atur kan ada yang di tengah gambarnya. Nah, itu biasanya pakai apa? Ya pakai CSS gitu. Nah, kalau misalnya ingin menarik Mas, kita tambahin animasi. Nah, itu jatuhnya kemana? Ke behavioral layer. Layer ini adalah untuk menggunakan perhubungan atau penggunaan bahasa script dan pemrogramannya untuk meningkatkan tujuan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Nah, Mas, katanya
JavaScript itu bukan bahasa ya kan? Nah, bahasa itu hanya pada JavaScript itu bahasa. Kalau HTML, CSS, apakah itu bahasa, Mas? Jawabannya tidak ya. Nah, gitu. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ingin tahu apa itu desain, nah, kita harus tahu sebelum kita desain. Kenapa sih kita harus tahu apa itu desain? Jadi bedakan kita mendesain dengan sebuah keilmuan ya, teman-teman. Nah, apa itu desain web? Itu adalah sebuah ilmu yang kompleks dalam hal merencanakan dan memproduksi situs web, termasuk di dalamnya technical development-nya bagaimana, nanti strukturnya gimana, visualnya bagaimana, dan penyampaian informasi yang secara efektif di dalam jaringan internet gitu. Nah, kenapa kok adanya website ya? Kenapa kok dibikin website ya? Nah, itu ada alasannya sebenarnya teman-teman. Alasannya itu apa? Yang mendasari kita membuat website. Itu ini. Nah, salah satunya ada sarana promosi produk atau jasa internet. Atau ada lagi penyedia informasi. Kemudian ada transaksi online. Nah, sarana promosi ini contohnya itu ada landing page atau sales page. Kayak gimana, Mas? Ya, mungkin teman-teman waktu buka eh, Shopee TikTok Shop gitu, mungkin diarahin ke sales pack-nya, sales tokonya gitu. Terus kalau contohnya penyedia informasi gimana, Mas? Nih web sekolah. Biasanya web sekolah itu pakai domainnya sch.id. Biasanya masing-masing sekolah itu punya buat apa? Buat informasi-informasi terkait tentang sekolah itu bisa terserap dengan baik kepada masyarakat melalui website di halaman website milik sekolahnya masing-masing gitu. Kemudian ada transaksi online. Ini biasanya punyanya e-commerce ya teman-teman, atau yang punya startup-startup besar kayak Shopee gitu-gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita membuat website, kita harus tahu nih tujuannya itu apa sebenarnya. Marketnya untuk siapa? Kita harus tahu skopnya. Kenapa? Agar lebih mudah nih teman-teman. Mau dibuat untuk siapa sih website ini gitu. Itu penting ya teman-teman. Nah, kemudian ada tentang standar website. Nah, standar website itu apa aja, Mas? Ada beberapa hal ketika kita membuat website atau mendesain website, itu ada kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan, teman-teman. Apa aja? Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain website. Yang pertama, ada apa? Estetika. Kedua, ada usefulness. Ketiga ada usability. Nah, animasi dan gambar ini untuk poin plusnya dari apa yang kita desain. Nah, estetika itu isinya apa aja? Ada warna, ada font, tata layout, gitu-gitu. Tipografi sama kayak font. Jadi harus serasi tuh. Mungkin teman-teman bisa cek eh, contoh-contoh referensi yang ada di website. Itu kan harus sesuai ya. Bagaimana warnanya, gitu. Usefulness atau fungsionalitas teknologi yang tepat. Kemudian usability, kemudahan pengguna. Nah, ini penting ya. Kenapa? Ketika kita eh, ingin membuka website atau kita ingin memakai website orang atau kita yang punya website nih, ada user, diutamakan user itu eh, memiliki atau bisa belajar dengan cepat dengan website yang kita punya gitu. Jadi kemudahan penggunaan itu penting atau usability ya. Dan animasi dan gambar ini itu adalah poin-poin plus dari website yang kita desain gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman terkait tentang desain, teman-teman nggak asing nih tentang UI dan UX. UI itu apa? User interface. Kalau UX itu apa? User experience. Nah, orang-orang sering menyamakan istilah UI dan UX ini. Padahal fungsi masing-masing UI dan UX ini itu berbeda.
Nah, UI itu adalah dekorasinya, kalau teman-teman tahu. Nah, UX itu adalah fondasinya atau user experience-nya itu ini fondasinya. Jadi ibaratnya gitu, kita analogikan seperti itu. Nah, pengertiannya apa Mas UI dan UX? UI itu desain tampilan untuk produk digital seperti website, aplikasi, dan lain sebagainya. Atau user interface atau tatap muka kita yang kita lihat, oh ini UI nih gitu. Pasti teman-teman tahu nih. Kemudian ada UX. Nah, UX ini apa? UX itu usaha perancangan produk agar user mempunyai pengalaman yang baik dalam apa? Dalam menggunakan produk tersebut. Nah, kenapa kok UI dan UX ini perlu? Ya perlu. Kenapa? Karena nanti ada suatu website. Ini aku mau tunjukin nih. Kenapa? Lihat, bentar ya, aku pause dulu. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Mas, sudah terlihat dengan jelas. Nah, contohnya kayak gini nih. Website yang buruk, ya kan? Bingung kita. Ini gimana belinya ya? Terus gimana service centernya ya? Nah, susah kan? Gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan punya Shopee? Coba lebih jelas. Ya, susah kalau begini. Makanya itu ada kriteria-kriteria, ada struktur-struktur yang harus diperhatikan. Ini semua adalah untuk eh, bisa dikatakan untuk saling memahami antara komunikasi antara pengguna dan pembuat seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Izin saya pause dulu ya. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat dengan jelas ya? Itu ada tulisannya, Mas. Coba di zoom Jelas. lagi. Masih gelap, Mas. Belum terlihat. Bentar ya. Oke, Mas. Apakah terlihat dengan jelas? Nah, sudah terlihat, Mas. Sudah jelas. Ya. Nah, tadi kan desain itu bukan masalah cetek ya. Nah, aku mau kasih tahu nih, rekomendasi dari program-program dalam membuat desain. Itu ada Figma, teman-teman bisa pakai nih di website. Ada InVision, ada Draw.io, ada UXPin gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman, Mas, aku bingung nih, referensinya buat bikin website itu apa? Teman-teman bisa pakai di Behavior, ya, atau Dribble. Kalian bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Kenapa kok kita belajar web design ini? Kenapa? Karena di era 5.0 atau sudah ranah ke digital, dalam aspek bisnis dan lain-lain, itu desain web itu perlu atau dihubungkan dengan adanya komunikasi terkait bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang efektif dan menarik bisa melalui website gitu teman-teman. Nah, ini ya, mengutip dari John Romero. You might not think that programmers are artists, but programming is an extremely creativity profession, is logic-based creativity.
Memang programmer itu bukan artis, tapi dengan cara kita berkreatif itu ya dengan logik. Karena logik itu menghasilkan kreativitas yang nggak ada habisnya, gitu. Nah, teman-teman jangan lupa nih di daftar di Bitektok Series 2. Karena apa? Karena bakalan ada pembahasan yang sangat menarik banget dari narasumber yaitu Marcel Dwi Astika. Mungkin teman-teman yang ingin pembahasan tentang bootstrap untuk membuat blogger bisa banget kok join di sini. Di sini juga ada live webinarnya. Kapan Kak? Tanggal 3 September 2023. Besok tepatnya di hari Minggu gitu. Oke, sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Safarans. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang kita dapat hari ini. Dari definisi web, sejarahnya, perkembangannya, sampai dengan struktur webnya juga ya. Dan luar biasa sekali ya Mas Zafran, untuk struktur web design ini luas banget ya. Dan untuk kita, jika ingin membuat website itu, ada struktur-struktur website dan banyak aturan yang harus kita ikuti. Padahal, aku kira jika kita ingin membuat website itu, terserah kita loh. Mau bikin apa, terserah kita tinggal ngetik. Mau bikin apa, terserah kita tinggal ngetik. Ternyata nggak juga ya Mas ya. Jadi, kita tidak bisa membuat website sembarangan. Kita harus mengikuti aturan-aturan dan kriteria-kriteria yang berlaku ya Mas ya. Dengan begini, aku jadi semakin ingin lebih lagi memperdalam ilmu ini nih. Jadi tidak sabar mengikuti seri-seri selanjutnya. Oh iya, pembahasan seri selanjutnya kan tadi sudah diberitahu Mas Jafran. Saya ingatkan lagi kalau seri selanjutnya itu ada pada hari Minggu. Jadi tetap untuk kalian semua pantengin grup kita ya. Ya udah, kita lanjutkan saja pada sesi berikutnya, yaitu kita memasuki sesi tanya jawab. Saya ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan hebat dari Anda semua. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan sekarang. Siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda dan mari kita menjadikan sesi tanya jawab ini yang sangat bermanfaat. Dengan begitu, Anda bisa bertanya sekarang dengan menggunakan fitur Zoom, yaitu kolom chat dengan format saya, nama, izin bertanya. Contohnya, untuk saya Nafis, izin bertanya. Oke, untuk yang bertanya, silakan chat di kolom yang tersedia di Zoom ini. Ayo silakan yang bertanya bisa chat sekarang juga di Zoom kolom. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Satrio. Izin saya baca ya. Saya Satrio, izin bertanya. Bagaimana Mas cara kerja web itu? Bisa dijelasin nggak Mas cara kerjanya? Gitu Mas. Baik, oke. Izin menjawab ya, Mas. Tadi pertanyaannya tentang ini ya. Bagaimana sih cara kerja web itu? Ya kan? Iya Mas. Oke. Izin share screen ya. Boleh Mas. Saya mau Silakan. jelasin di sini aja di pin biar enak. Oke Mas. Nah, penku terlihat dengan jelas nggak? Terlihat Mas, sudah terlihat dengan jelas. Bentar ya.
Nah, oke. Tadi pertanyaannya gimana sih Mas? Eh, Prosesnya kok bisa ini apa search engine gitu? Nah, gini. Misalnya ini ada user. Ini user nih. Bentar, aku gedein ya. Terus di sini ada apa? Web browser, ya kan? Sebagai apa? Sebagai perantara. Di sini ada server Google. Untuk apa? Untuk menampung segala informasi yang ada di internet. Nah, gini, prosesnya gini. User ingin menanyakan, eh, browser, cariin ini dong, cariin tentang apa sih desain web itu? Apa sih desain web itu di web browser? Kemudian web browser itu nyalurin kemana? Ke server Google. Ya, nah, oke. Di server Google ada nih di review. Setelah direview sama server Google, nanti server Google setelah direview sama web browser, nanti server Google ini akan mengirimkan kembali kemana? Ke web browser, yaitu adanya dinamakan respon, response. Nah, gini. Jadi gini, habis user minta ke web browser sebagai perantara, kemudian web browser akan menyalurkan ke server Google gitu. Kemudian server Google apa? Memberikan respon kemana? Ke web browser gitu. Nah, setelah itu apa, Mas? Setelah itu ada output. Web browser ini akan menampilkan apa? Ya, ini tentu saja desain desain web adalah misal gitu. Gitu. Kemudian setelah ditampilkan di web browser ini akan menampilkan interface di user gitu prosesnya, Mas. Nah, apakah sudah jelas ya? Gimana untuk Mas Satrio? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih. Jadi sudah jelas ya Mas Satrio ya. Untuk yang lain, apakah ada yang mau menanyakan lagi? Kalau begitu saya mau mm, apa membacakan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Mas Dani. Saya izin menjawab membacakannya ya. Saya Dani, Mas, izin bertanya, kenapa kok kebanyakan website ilegal itu menggunakan IP daripada domain? Contohnya itu kayak website-website kita menonton film itu kan kebanyakan kan membuatkan IP itu, Mas. Gimana tuh, Mas? Oke, oke, menarik. Itu dari siapa? Dandi ya. Kenapa Iya, website itu eh, kebanyakan ilegal, terus kemudian nggak di-ban sama pemerintah gitu ya? Oke, oke. Oke, oke. Hati-hati ya, Mas Dani ya. Bentar, aku jelasin. Ini ya, oke. Kita tahu kalau di dunia itu ada namanya web development atau pengembangan web. Web development ini dibagi menjadi ada apa aja? Ya, betul. Maaf. Ada HTML, HTML. Kemudian ada lagi nih, apa? CSS. Kemudian ada apa? Tentu saja dong, ada server. Itu penting itu, server untuk menampung. Nah, oke, sudah ya. Setelah itu, kita tahu kalau setiap website itu ada yang namanya IP. Bentar, ada yang namanya IP. Misal katakanlah IP-nya itu berapa ya enaknya ya? Ini aja 166.
168 X gitu. Nah, IP ini itu memiliki tentu saja apa? Server. Harus ada server di sini. Ada server. Biasanya kalau misalnya pakai server itu pakai apa ya? Ports gitu. Nah, anggap aja ini aku. Bentar, ini aku. Ini Zafran nih, Mas Zafran. Nah, di server ini itu ada apa? Website kita. Nah, website kita ini isinya apa? Tentu saja bahasa pemrograman, ada JavaScript. Nah, misalnya ada apa? HTML deh, HTML dan CSS gitu. Kemudian, misalnya Zafran, aku pengen apa ya? Aku pengen search. Misal kalau misalnya film itu apa ya? Ini deh, film Indonesia. Nah, aku juga mau bocorin ke teman-teman gimana prosesnya film-film ilegal itu masih terus ada di Indonesia. Kayak film film ilegal, situs judi atau situs-situs yang berbahaya lah gitu. Nah, ini film Indonesia. Misal aku punya domain namanya film Indonesia. Film Indonesia ini aku tautkan ke mana? Ke IP, thread. Nah, film Indonesia ini akan terus nempel ke IP kita. Jadi, kita nggak harus mengakses IP untuk apa? Untuk mencari halaman web. Nah, daripada kita susah-susah mencari halaman web menggunakan IP, mending kita memasukkan apa? Domain. Nah, filmindonesia.id ini adalah domain. Nah, kemudian apa hubungannya, Mas? Oke, misal IP pemerintah ngeblokir film Indonesia. Nah, diblokir apa aja? Tentu saja TED, IP-nya kena. Kemudian apa? TED, domainnya kena. Gitu. Nah, daripada IP-nya kena, domainnya kena, itu kan rugi tuh. Tentu saja kalau misalnya kita punya domain, itu bayar. Ya, IP itu ada IP yang publik sama IP yang localhost gitu. Daripada kita susah-susah bikin domain baru, misal katakanlah ini, aku bikin lagi nih, aku bikin lagi ya. Oke, di sini, misal aku punya domain baru, harganya 500.000. Domainnya istilahnya ini, situs judi1.id. Set. Nah, ini penggunanya. Ini server. Kemudian di server ada apa? Harus ada IP dong. Misal gini, gitu. Ini IP. Nah, misal user atau aku atau developernya ingin mencari situs judi. Ted, apakah yang terjadi? Apakah bakal muncul situs judi di sini? Jawabannya enggak. Hasilnya apa? Tentu saja blank. Kenapa? Karena situs judi ini belum kita tautkan ke IP, IP maksudnya, IP belum ditautkan. Nah, berarti enak dong Mas gitu. Kalau misalnya kita bikin IP aja, nggak usah bikin domain, tentu saja enak. Karena apa? Kita nggak usah perlu bayar mahal-mahal, ya kan? Nah, terus nanti gimana Mas program-programnya di bahasa-bahasanya di server? Ya, tentu ada modifikasi yang mana yang jelas itu nggak mengeluarkan cost yang lebih mahal daripada kita bikin domain. Seperti itu. Konsepnya situs judi atau situs-situs ilegal itu seperti itu. Makanya biasanya kalau situs-situs ilegal itu ini pakai IP. Nah, contohnya gini nih, IP yang lokal apa IP yang di publik. Aku kasih tahu ya.
Misal, nih, apakah CMD-nya udah terlihat ya di share screen ya? Eh, belum CMD kan Mas? Belum terlihat kalau CMD. Oke, bentar. Nih, bentar ya. Apakah terlihat dengan jelas? Nah, sudah terlihat Mas. Oke, misal nih, aku kasih tahu kalau IP itu bisa dipublik. Contohnya apa? Punya Google. Nah, ini semua ini adalah IP publiknya punya siapa? Punyanya Google, ya kan? Daripada kita mikirin susah-susah atau eh, bersusah payah, ya mending kita apa? Mending kita search pakai dengan domain Google aja, lihat nih. Nah, langsung ke Google kan? Mending enak Google gini daripada kita tekan IP atau dengan search dengan IP. Nih IP-nya. Nah, langsung ke Google. Mending enak mana? IP atau Google? Nah, kayak gitu teman-teman situsnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin untuk dari Mas Dani, apakah ada feedback? Oke, sudah jelas ya Mas ya. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, segera ya, soalnya kita keterbatasan waktu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi pertanyaan tanya jawab ini saya tutup ya. Selanjutnya adalah memasuki sesi foto bersama. Untuk itu, saya minta kepada para peserta menyalakan semua kameranya untuk kita foto bersama ya. Oke, gimana Mas Kreatif? Apakah sudah siap? Baik. Udah pada siap belum ini? Mau difoto ya? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk sesi foto kita sudah selesai ya. Dan sebelum itu, saya mau menambahkan informasi. Setelah webinar ini, ada kuesionernya loh, yang akan dibagikan di grup webinar. Jadi, untuk para peserta, isi kuesioner tersebut ya, karena di kuesioner itu ada hadiah yang sangat menarik bagi yang beruntung. Jadi, jangan lupa untuk diisi ya nanti. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan tak lupa untuk berterima kasih kepada Saudara Zafrans atas materi dan jawaban dari pertanyaan para peserta yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat ke depannya. Kalau gitu, saya tutup acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.